Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Fadilan Sori dengan NPM 021118224 kelas 5F Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus Bank Cim Niaga. Profil perusahaan Cim Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Pada dekade awal berdirinya, fokus utama adalah pada membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan. Sebagai hasilnya, Bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Di tahun 1987, Bank Niaga membedakan dirinya dari para pesaingnya di pasar domestik dengan menjadi bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai masuknya Indonesia ke dunia perbankan modern. Kepemimpinan bank dalam penerapan teknologi terkini semakin dikenal tahun 1991 dengan menjadi yang pertama memberikan nasabahnya layanan perbankan online. Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Ini Bursa Efek Indonesia atau BI. Pada tahun 1989, keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka merupakan tonggak bersejarah bagi bank dengan meningkatkan akses pendanaan yang lebih luas. Langkah ini menjadi katalis bagi pengembangan jaringan bank di seluruh pelosok negeri. Pemerintah Republik Indonesia selama beberapa waktu pernah menjadi pemegang saham mayoritas Cim Niaga saat terjadinya krisis keuangan di akhir tahun 1990-an. Pada bulan November 2002, Commerce Asset Holding Benhart atau disingkat CAHB kini dikenal luas sebagai Cim Group Holding Benhart atau Cim Group Holdings mengakuisisi saham mayoritas Bank Niaga dari Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau disingkat BPPN. Di bulan Agustus 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke Cim Group sebagai bagian dari organisasi internasional untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan Cim Group dengan platform Universal Banking. Nama pemegang pada PT Bank Cim Niaga itu ada 5. Yang pertama, seri B Cim Group SDN BHD Malaysia. Jumlah sahamnya 22,991 miliar. Modal di store-nya 1,149 triliun, presentasinya itu 91,48%. Yang kedua seri B, public is below 5%. Jumlah sahamnya 1,866 miliar, modal di store 93,335 miliar, presentasinya 7,43%. Yang keempat seri B, yang ketiga seri A, public atau is below 5%. Jumlah sahamnya 71,853 juta. Modal di store-nya 359,269 miliar. Persentasinya 0,29%. Yang keempat seri B, treasury stock. Jumlah sahamnya 201,711 juta. Modal di store-nya 10,085 miliar. Persentasinya 0,80%. Laba bersih pada tahun 2020 itu mengalami penurunan 11,2% dari 1,96 triliun menjadi 1,74 triliun. Aset pada tahun 2020 yaitu 274,5 triliun. Dividen tunai pada tahun 2020 1,39 triliun. Meski ada tekanan ekonomi akibat COVID-19, PT Bank Cim Niaga Tbk masih mampu membukukan laba bersih dengan jumlah total sebesar 1,74 triliun. Konsolidasi pada semester 1 per 2020 menghasilkan earning per share Rp 66,17. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan pada Harian Bisnis Indonesia, perolehan laba Cim Niaga tersebut disumbangkan oleh pendapatan bunga bersih senilai
6,2 triliun. Terima kasih. Mudah-mudahan presentasi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.